Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini adalah hari terakhir bulan Mei 2022 ya. Kondisi IHSG-nya membaik lagi teman-teman ya. Maksud saya kondisi market membaik, kondisi apa istilahnya ya, kondisi regional membaik seperti itu. Marketnya penuh semangat ya, seperti ini. IHSG-nya ke utara dan kondisi regional indeksnya juga ikut membaik seperti itu. Jadi ya akhirnya juga ISG lanjut ke utara dan hari ini saya lihat banyak sekali saham-saham yang bergerak ke utara teman-teman. Lanjut ke utara. Oke baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, marketnya penuh semangat hari ini ya. Padahal besok libur ya teman-teman. Ini saat ini banyak libur, tapi ya lumayan lah ini transaksi masih rame seperti itu. Nggak seperti biasanya kalau libur itu kok jadi malas-malesan seperti itu. Saya sendiri sebenarnya juga nggak tahu kalau nggak tahu hari. Saya itu orangnya nggak tahu hari teman-teman. Tahu-tahu dibilang istri saya besok libur, ya nggak apa-apa lah seperti itu. Bisa silaturahmi ke teman-teman. Karena hari libur saya juga kadang nggak konten seperti itu teman-teman ya. Istirahat, olahraga seperti itu. Baik teman-teman, oke kita akan langsung aja ke bahasan ya. Hari ini IHSG-nya lanjut lagi ya. Setelah kemarin sampai 50 retracement naik ketemu di 61 teman-teman. Pause sebentar. Hari ini gas lagi ya. Hari ini gas lagi. Kalau kemarin judulnya apa? Judulnya kemarin market update IHSG bertahan ya. Ya, kemarin IHSG-nya memang bertahan ya. Candle yang kemarin bertahan di 61. Namun demikian, terus kemarin kan saya sampaikan perhatikan sektor yang mulai bangkit. Nah, memang beberapa sektor itu lanjut naik ya. Dan terus kondisi hari ini IHSG-nya lanjut ke utara. Nah, seperti itu. Simpel aja untuk kondisi IHSG, OTW semuanya bagus, short term-nya bagus, medium dan long term-nya juga bagus. Untuk resisten ada di 7175 ya, sekitar 7175 ya. Saya menggunakan resistan ini Fibonacci. Jadi kan dalam tren turun ini dia naik ke atas sehingga kita ketemu resistan 1 2 3 4 ya. Satu tuh dari 23, yang 2 3 4 ya. 50 retracement crucialnya udah berhasil dilewatin di 61, pause sebentar lanjut lagi. Resistan berikutnya di 78,6, teman-teman di 7175. Untuk supportnya ada di 7030 ya. 7030 itu adalah Fibonacci kemarin. Simpel sekali teman-teman ya. Kondisi IHSG oke. Pokoknya inilah on track lagi seperti itu ya. Terus kita akan lihat penggerak indeks dulu ya teman-teman. Saham penggerak indeks market cap. Di mana hari ini big cap banking yang kemarin nggak bergerak, hari ini bergerak. Gantian ya teman-teman. Kalau BNI kemarin bergerak, hari ini BNI nggak bergerak. Tetapi sebagai gantinya ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, dia lari. Apalagi itu teman-teman bisa lihat ada BRI 4,5%, ada Mandiri. Ini jadi karena big cap banking ini menduduki 5 besar market cap, ya tentu kenaikan ini kuat sekali mendorong IHSG untuk lanjut ya teman-teman. Terus Astra juga lanjut naik teman-teman. Di bagian bawah ada Arto ya, Arto nomor berapa nih? Sorry teman-teman, saya salah lihat ya. Ini sebentar saya cek ya market cap. Saya cek bukan ini teman-teman, bukan ini. Ini yang benar. Tapi nggak apa-apa, memang komponennya sama kok. Nah ini, jadi di sini saya sampaikan saham-saham penggerak indeks itu ada BCA ya, saya ulang lagi, BRI, Bank Mandiri ya, Telkom juga bergerak, terus kemudian di bawah Astra International bergerak ya, Unilever bergerak, BNI kan kemarin hijau sekarang merah ya, terus kemudian disokong juga oleh MDKA.
MSP juga ikut bergerak walaupun porsinya kecil. Nah, ini yang cukup besar adalah Adaro, teman-teman. Kenaikannya cukup tinggi, 6%. United Tractor. Jadi secara umum banyak yang bergerak. Terutama yang bergerak adalah yang di sekitar 5 besar. Ini yang poinnya penting sekali untuk menarik, mendorong bursa. Ya walaupun GoTo hari ini masih merah, tapi merah-merah tipis ya teman-teman. GoTo nggak, closingnya tadi, low-nya tadi sekitar 302-an ya. Sempat ditarik ke 306, tapi sepertinya 306 itu resistan. Ya, ini oke sekali lah. Penggerak-penggerak indeksnya tetap berasal dari the true leader-nya gitu. Jadi kalau dulu kan saya bahas the real mover untuk kekuatan yang benar-benar kuat itu adalah dari saham-saham ini, saham-saham big cap banking yang menduduki urutan pertama. Dan saya sih biasanya menggunakan itu untuk patokan bahwa indeksnya ini memang cukup sehat dan kuat seperti itu. Oke, kemudian kita lihat dulu teman-teman untuk indeks dunia. Nah, indeks dunia ini kita refresh dulu. Ini kalau kita lihat Amerika kok tanggal 27 teman-teman. Berarti dia libur ya. Karena ini tanggal 31. Kalau regional Asia ini sih Hang Seng oke, Taiwan, Shanghai oke. Ini untuk Eropanya dia minus tipis. Kalau Amerikanya kan libur ya tanggal 27 kemarin. Nah, ini DoFood-nya sih tipis ya teman-teman. DoFood-nya tipis. Oke, kita lihat untuk ini sekarang untuk kita lihat di sini aja ya, apa kondisi indeks Amerika. Kita lihat dari sini aja, dari sini. Ini Dow Jones tadi malam ya, maksudnya kemarin-kemarin ini libur ya, karena libur ini tanggal 27 Mei ya. Memang Dow Jones sudah sampai di 50 retracement-nya. Ini oke sih, ini oke. Kemudian Nasdaq juga sama. Nasdaq belum sampai di 50 ya, belum sampai di 50. SP500 juga sama, OTW naik semuanya. Nah, ini untuk Eropa untuk Asianya ini juga Hang Sengnya juga oke. Sehat kuat aja. Kemudian ini Nikkei ketemu resistan ya, teman-teman. Ketemu resistan downtrend price channel-nya. Terus kemudian ini indeks kita ya, cantik sekali, sehat kuat seperti itu ya. Ini Eropa ya. Eropa memang berhasil break 3 hari, tapi ini candle hari ini masih belum kuat di atas high-nya kemarin ya. Ya nggak apa-apa, kita ini aja. Kita fokusnya di market kita aja teman-teman. Market kita aja karena kita trading di market kita ya. Oke teman-teman, terus berikutnya adalah kita lihat dulu untuk komoditas ya teman-teman. Komoditas. Yang pertama kita lihat apa? Kita lihat crude oil. Crude oil ini OTW naik teman-teman ya. Crude oil di harga 120, sorry. Ya 120-an ya. Ya sekitar 120. Crude oil di harga 120-an teman-teman. Crude oil 120, kemudian coal. Coal itu di kisaran 405, 406. Ya turun sedikit sih. Coalnya turun sedikit. Tetapi ada apa? Kenapa coalnya turun? Ini sih belum turun. Ini sih turunnya masih sedikit sekali teman-teman. Karena masih 400 ya. Ya masih mahal lah harga coal seperti itu. Nah kenapa hitungannya harga yang masih stagnan ini kok saham-saham batubara sudah melejit? Nanti akan saya bahas teman-teman. Oke, coalnya, terus kemudian palm oil CPO-nya di 63 turun sih. Kemudian komoditas lain apa? Goldnya di 1850 teman-teman. Terus kalau nikel juga up ya. Harga nikel up. Harga metal-metalan up seperti itu. Oke, terus kemudian teman-teman, kenapa kok indeksnya sepertinya mulai bergairah lagi? Kenapa indeksnya sepertinya bergairah lagi, teman-teman? Coba saya pindah ke sini. Kenapa indeksnya kok sekarang mulai bergairah lagi seperti itu? Ya, jadi tadi sekilas dari yang saya baca, teman-teman, itu kondisi di Amerika itu sudah mulai membaik dalam jangka pendek ya, teman-teman. Artinya begini. Kalau kemarin berita kita kan selalu terkait tentang inflasi Amerika yang mana tinggi ya teman-teman. Sampai akhirnya The Fed naikkan suku bunga ke setengah ini. Dari setengah naik setengah ke 1. Padahal The Fed itu memiliki rencana akan menaikkan bisa sampai seperti sebelum COVID ya. Seperti sebelum COVID di sini. Sebelum COVID itu bunga itu sekitar 2,5. Karena kemarin
diberi stimulus ekonomi, quantitative easing untuk mempermudah ekonomi bergerak seperti itu. Tapi gimana dikasih stimulus, tapi karena kondisi marketnya jelek karena COVID seperti itu. Dan sekarang COVID udah membaik, stimulus pelan-pelan ditarik teman-teman. Karena pemberian stimulus itu juga ada efek nggak bagusnya kan gitu. Jadi istilahnya lebih baik berjalan sendiri daripada diberi bantuan. Nah karena ini dianggap sudah normal marketnya, normal pasarnya, kemampuannya juga sudah mulai membaik, kemampuan usahanya masing-masing perusahaan itu masih mulai membaik, akhirnya pelan-pelan harus dilakukan tapering atau penarikan kuantitatif easing-nya atau ya istilahnya stimulusnya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara menaikkan suku bunga. Kenapa indikator dilakukan tapering? Karena terjadinya inflasi ya, inflasi di Amerika yang naik terus seperti ini kan. Nah, ini di bulan ini kan Januari, Februari, Maret inflasi Amerika di sini. Terus kemudian April, inflasi Amerika udah turun sedikit sih. Nah, ini inflasi Mei ini belum keluar, teman-teman. Jadi istilahnya setiap bulan kita itu wajib memantau kondisi seperti apa. Kalau insight saya di 2020 ini, teman-teman, itu market masih akan naik turun ya, masih akan naik turun. Justru disitulah apa ya istilahnya, teman. Di situ seninya kita bisa trading. Jadi mungkin insight saya tidak untuk long hold, enggak. Maksudnya beli terus pegang terus, enggak. Tetapi saya masih dalam posisi trading. Ya, artinya saya ngelihat kondisi bursa, saya ngelihat kondisi geopolitik dunia ya. Ketika inflasi Amerika tinggi, ketakutan terhadap inflasi tinggi, suku bunga naik, otomatis saham-saham bank turun. Di Indonesia juga sama, saham-saham bank juga kepengaruh turun. Itu tentu akan mempengaruhi naik turunnya ini ya, mempengaruhi naik turunnya bursa, termasuk bursa kita. Nah, naik turunnya bursa itu selain karena kondisi geopolitik tadi juga itu juga akan membuat sektor-sektor kita berganti-gantian. Nah, kalau sektor berganti-gantian itu sebenarnya adalah kesempatan kita untuk trading ya. Karena sektor akan berganti-ganti, sektor yang di bawah sudah mulai melemah dan mungkin ada angin segar sesuatu, pokoknya ada angin segar atau mungkin ada mendapatkan keuntungan dari kebijakan atau apa seperti itu. Dia mulai naik ya, kita bisa positioning. Seperti kita lihat semen kemarin nggak gerak-gerak, terus seperti kita lihat pakan ayam kita lihat kok nggak gerak-gerak. Tetapi saat ini kita lihat komoditas nih, kita lihat komoditas apa? Pakan ternak itu kan dasarnya dari jagung. Ya, seperti itu. Jagungnya ini sudah mulai turun. Nah, ini bagi penggemar saham ayam, itu juga harus ngelihat komponen pakan ayam itu apa sih? Oh, jagung. Jadi kalau jagung mahal ya, kemungkinan ya saham ayam bisa turun. Seperti itu. Kalau jagungnya murah ya, petani atau peternak kan bisa lebih mudah mendapatkan pakan ayamnya seperti itu, dengan harga yang lebih murah. Ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Dan kita lihat kecenderungan seperti ini, harga corn-nya cenderung turun, pakan ayam, saham-saham ayam cenderung naik seperti itu. Itu biasa siklus dan ya sekali lagi kita memantau aja mana yang dapat angin segar, kita masuk di situ. Kalau angin segarnya udah mulai pelan-pelan ya kita keluar. Kita sebagai trader hanya masuk ketika sektor akan naik dan kita akan buang ketika sektor tersebut turun. Jadi ini bahasan kondisi harga-harga komoditas, oke ya. Baik teman-teman, berikutnya kita masuk ke sektor ya. Oke, kita masuk ke sektor. Oh, sorry sebelumnya. Sebelumnya saya akan bacakan indeks dulu teman-teman. Indeks itu hari ini petanya apa sih? Saham-saham yang bergerak apa sih? Kita load ya di sini. Nah, ini indeks-indeks saham ini hijau semua teman-teman. Ini hijau semua. Tapi kita bisa filter. Di sini bahwa kenaikan tertinggi ini adalah indeks saham Growth 30 teman-teman. Growth 30 itu apa Pak? Growth 30 itu adalah saham-saham ya istilahnya saham Growth 30 saham dengan growth bagus. Apa aja? Ada Indo Tambang Raya, Adaro, AGII, TBIG, Cepin, Sido. Ini semua saham-saham yang sering kita bahas teman-teman ya. Ya memang di video saya ini bahasanya memang saya utamakan saham-saham yang liquid dan bagus teman-teman. Saya jujur aja saya nggak berani bahas saham-saham yang kurang liquid.
Ya, jadi indeks dari saham Growth 30 seperti ini teman-teman, kalau mau lihat juga silakan dengan OLT sendiri-sendiri. Kalau yang pakai Mirai seperti ini caranya. Jadi teman-teman tuh terhindar dari saham-saham yang jelek karena ini sudah dipilihkan indeks 30 saham ya. Terus kemudian ada indeks value 30. Apa ini? Value 30 saya nggak tahu artinya, ya intinya mungkin value-nya bagus seperti itu. Akra. Akra kan juga bahasan kita juga. Indo Tambang Raya Adaro TKIM. TKIM ini kan turun dalam INKP TKIM. Ini naik lagi kan teman-teman seperti ini. Nah, BJTM juga ya. INKP ini masuk lebih tinggian TKIM seperti itu. Terus kemudian apa? Ada bisnis 27 yaitu indeks 27. Ini high dividend teman-teman. High dividend bagi teman-teman pemburu dividen. Nah, ini ada Indo Tambang Raya sekali lagi. Jadi ini saling mengiris gitu, irisan ya. Jadi nggak susah sebenarnya cari saham yang bagus tuh nggak susah kok. Ini IDX 30. IDX 30. Nah, ini pokoknya saham-saham yang di sini saham-saham bagus semua, teman-teman. Nggak usah cari saham yang jelek. Kenapa? Saham-saham bagus saja bisa menguntungkan kok. Sudah sahamnya bagus, pergerakannya liquid seperti itu. Terus ya, kalau pergerakan liquid kan teman-teman bisa jual beli dengan mudah kan seperti itu. Terus kemudian yang lainnya sih, ini sektor energi. Sektor energi apa saja Pak yang bergerak? Ini Akra, ITMG, Adaro, Indi. Wah ini BP pun sama Bumi pun bergerak. BSML, KKGI juga. Ini benar-benar saham-saham yang bolak-balik saya bahas teman-teman ya. Apalagi yang lainnya? Yang lainnya ini sama aja juga. Ini intinya paling di intersection. Ini Akra juga ya. Oke. Baik teman-teman, kalau tadi adalah tentang sektor-sektor ya, tentang indeks-indeks ya. Sekarang saya akan bahas per masing-masing sektor. Per masing-masing sektor, Pak, gimana sih Pak pergerakan saham-saham sektor hari ini? Secara umum bisa saya sampaikan bahwa semuanya gerak teman-teman, mostly bergerak ya, mostly bergerak. Contohnya kita masuk ke sektor banking. Nah, sektor banking teman-teman kemarin BNI itu ketemu resist, ini masih ketemu resistan ya. Nggak turun lebih dalam ya, tidak turun lebih dalam, tetapi juga tidak naik. Ya, waiting for something seperti itu. Volumenya sih cukup oke ya, waiting for something. Kemudian BMRI juga volume di atas rata-rata, teman-teman. Volumenya di atas rata-rata. Untuk sektor big cap banking ini yang hari ini outstanding atau luar biasa adalah Bank Mandiri. Di mana dia sudah berhasil lewatin 50 retracement, teman. 50 retracementnya berhasil dilewatin, berarti niat. BRI juga. BRI itu kemarin ketemu resistan. Hari ini digas sampai 50 retracement. Jos. Kemudian BCA pun juga. BCA juga ketemu 50 retracement ya. Ini saya lingkarin nih saham-saham yang bagus hari ini. BCA. Kemudian ada Bank Danamon. Bank Danamon juga sama ya. Bank Danamon juga sama. Ini hampir ketemu 50 retracement juga ya. Kemudian yang start bergerak itu Bank BTN nih. BTN ini sih start bergerak. Kemudian Niaga juga bergerak. Dia ketemu resistan yang kedua, teman-teman. Ketemu resistan kedua. BNGA. Kemudian ada BJTM, teman-teman. BJTM ini saya sebenarnya suka juga. Ini untuk dividen kalau teman-teman mau simpan untuk dividen. Ini lumayan nih, dividennya besar ini. Oke, kemudian untuk digital banking, teman-teman. Digital banking itu, nah sebentar saya ambil catatan saya ya. Untuk digital banking itu, catatan saya yang saya lingkar ini hanya Arto, Agro, Bemas. Arto oke ya. Arto oke. Jadi ketemu resistan kedua, ketemu resistan ketiga 38 retracement kemarin itu sudah pas di 38 retracement, hari ini lanjut. Arto sementara target di 9.900-an nih seperti di bahasan saya di Telegram. Arto ini saya hari ini barang saya hilang semua, teman-teman. Tadi kan saya itu disuruh dokumentasi video untuk sekolah anak saya. Saya lagi chatting sama wali kelas teman-teman lah seperti itu. Ternyata saya lupa kalau saya pasang Arto di 9175, teman-teman. Dan closingnya dari Arto itu digeber ke 9375. Jadi barang saya hilang semuanya, teman-teman. Ya nggak apa-apa, cuannya lumayan banget.
Oke, Arto saya masih akan memantau, saya akan masih pengen punya posisi untuk Arto. Terus kemudian yang langsung yang bagus-bagus saja ya. Yang bagus-bagus saja nih BBAI belum ya, breakdown support nih. Kemudian agro ya, agro teman-teman nih, walaupun agro ini kalau kita lihat big picture-nya dia masih jauh banget. Ini agro ini di 945. Saya sih kemarin masuk agro di 930-an, tapi karena lemot saya buang lagi teman-teman. Saya belum ngambil lagi ya, harus milih teman-teman. Masuk saya beli saham yang lambat. Tapi overall hari ini untuk agro ada cross up MA 35 ya, boleh diperhatikan. Untuk bridge-nya belum teman-teman. BNLI saya percepat aja ya teman-teman. Belum. Baca ada sedikit persiapan upside, kemudian AGRS juga ada sedikit. Tapi sekali lagi teman-teman, lebih baik teman-teman beri prioritas ya. Walaupun misalkan di digital banking ini semua beberapa yang muncul sinyal saya bahas, tapi bukan berarti kalau misalkan Arto udah naik terus teman-teman beli yang lain yang belum naik seperti itu, enggak, belum tentu. Karena memang Arto sendiri pergerakannya memang menarik gitu loh. Belum tentu kalau misalkan Arto menarik sudah tinggi, yang lainnya yang belum tinggi saya beli. Oh, yang belum tinggi belum tentu bergerak. Ini di sini saya bahas cuman karena ada sinyal bagus seperti itu. Ya. Kemudian AGRS, baca BGTG, ya BGTG ini balik lagi ya. BNBA mana lagi? Ini Bevin persiapan resistan. BMAS ya teman. BMAS ini kan saya bahas kemarin ya, 3 hari udah naik. Seperti ini. Jadi nggak semua harus dibeli, tapi yang dibeli setidaknya yang lincah dan langsing pergerakannya ya. Seperti itu untuk digitalnya. Kemudian untuk Astra teman-teman, ini Astra sendiri break pelan-pelan ya. Ya kalau pelan-pelan gini saya nggak begitu suka sih, apalagi ini sudah lewat 50 ya. Sudah untuk posisi baru mungkin pikir-pikir lagi, tapi kalau posisi lama ya trailing stop aja. Auto sebenarnya hari ini gas ketemu resistan, tapi ya biasalah. Balik arah karena hari ini banyak saham-saham yang bagus juga. Kemudian United Tractor ini hari ini ketemu high-nya, ini bagus juga pergerakannya. Ini sebenarnya kelihatan ya kemarin adalah ascending triangle atau low-nya adalah higher. Nah, kemudian yang bergerak hari ini apa sih tadi ya? Yang Astragrafia teman-teman ini sudah 4 hari naik. Pelan-pelan sih. Dan kenaikan ini teman-teman, kenaikan ini coba saya hapus, ini saya beri Fibo-nya. Kenaikan ini dia sudah sampai di resistan dia yang pertama. Jadi ini oke ya. Astragrafia termasuk yang oke. Nah, kemudian untuk consumer ini yang breakout adalah Indofood teman-teman. Nah, Indofood ya breakout. Jadi Indofood ini sebenarnya kelihatan ya dalam tren naik kemarin koreksinya sampai 38, naik 23 breakout. Setelah ini ada Unilever, ini lumayan bagus juga posisinya, ini lagi mulai recover dari retracement-nya. Di sekitar 23. Ini sudah mulai ada upside candle tapi belum ya. Tapi ini menandakan bahwa sudah mulai ada perlawanan seperti itu. Kemudian Sido muncul. Setelah sekitar seminggu ketemu resistan 38, hari ini gas. 6% ya, hampir 6% seperti itu. Kalau yang lainnya itu apa ya, saya coba bahas. Ini Mayora juga sebenarnya ada sedikit upside. Aces ini belum ya. Kino itu ada di support ya. Kino ada di supportnya. ICPB di resistan teman-teman. Gudang garam sedikit ada upside. HMSP teman-teman pelan-pelan naik ya. Kemudian Wismilak juga pelan-pelan naik. HMSP yang bagus tadi. Kemudian untuk sektor energi ini ada Elsa Medco tapi posisinya dia retracement, resistan. Elsa Medco masih ketemu resistan. Nah ini perusahaan gas sama ketemu resistan juga teman-teman. Kalau ketemu resistan seperti ini ya lihat aja nih retracementnya dia sampai berapa. Karena supportnya dia, support candle ada di 1750, support Fibo-nya di 1700-an. Untuk Akra teman-teman ya, ini kemarin kan saya sampaikan bahwa tren Akra ini bagus, naik, terkoreksi. Dia konsol area cukup panjang di sini. Yang biru ini baru kemudian naik, tapi belum break ya. Sudah sempat tes, tapi belum break.
Kemudian untuk saham sawit ini banyak banyak yang belum bergerak kecuali SSMS. SSMS memang spesial ini pergerakannya teman-teman. Ini hari ini naik lagi ketemu di 1320, ini adalah resistan. Kalau yang lainnya ini Astra Gulustari ketemu support, L-ship ini ya dari kemarin masih di situ-situ aja. SRA retrace, recover dari retracement. SIM juga breakout ya. Ini SIM breakout, SGRO biasa aja teman-teman. Gusco Plantation. Dia break supportnya ya, sehingga untuk support berikutnya ada di 185. Oke, kemudian saya percepat aja. Seperti itu. Nah, untuk call teman-teman, kalau kita lihat tadi ya, di harga call tadi sebenarnya nggak kemana-mana. Walaupun dia masih tinggi ya, call ini nggak kemana-mana. Tapi dari berita yang saya baca teman-teman, itu silakan, saya nggak sempat cari beritanya ya. Jadi Malaysia itu membutuhkan call dari Indonesia dan ini sudah diatur untuk pengirimannya seperti itu. Saya baca di webnya IDX kalau nggak salah, di IG-nya IDX. Terus kemudian saya baca juga India ini memerlukan supply coal dari ya negara penghasil coal ya. Indonesia kan mengekspor coal-nya kan dari ke India juga, India, Malaysia seperti itu. Kenapa kok kebutuhan coal ini tinggi ya? Sedangkan kalau sebagian orang bilang coal ini kan untuk pemanas. Jadi musim gugur, musim dingin perlu coal, tapi kok ini justru ini panas kan cuacanya. Kenapa kok kebutuhan coal tinggi? Karena kebutuhan listrik tinggi, teman-teman. Yang saya baca kebutuhan listrik ini tinggi. Dan listrik itu yang paling efisiensi tinggi selain nuklir ya, itu adalah coal. Jadi PLTU untuk memanaskan uap, memanaskan air menjadi uap untuk menggerakkan turbin generator. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi kenapa kebutuhan coal ini meningkat ya? Karena kebutuhan listrik meningkat. Menggeliatnya ekonomi dan suhu lagi tinggi, lagi panas seperti ini, orang butuh listrik. Saya pun juga demikian teman-teman. Listrik lebih boros karena ya lagi sering menggunakan AC. Untuk call teman-teman ini bagus ya, banyak yang bagus. Ini Indo Tambang Raya, ini Harum pun bagus juga ya, Harum bagus. Ini breakout juga, hampir 50 retracement. Indo Tambang Raya, ini nggak usah terlalu detail dibahas. Intinya pokoknya memang call masih jos gandos. Adaro pun demikian teman-teman. Adaro pun demikian ya, walaupun Adaro ini pergerakannya kan hitungannya rapet ya. Hitungannya dia rapet seperti ini. Nah, ini kayak flag ya. Ini kalau breakout kenceng ini. PTBA juga sama, ini masih ketemu resistan. Ini mau bagi dividen seluruh laba ya, teman-teman. Kemudian ini pokoknya oke semua sih, KKGI, saham-saham batubara ini. United Tractor pun juga oke. Indika semuanya oke. Saya nggak usah bahas resistannya di mana. Intinya pokoknya ini masih oke. Nah, doi dari ini saya coba masuk. Sekilas yang saya lihat tadi, saya belum dapat beritanya tentang buyback. Tapi saya sebenarnya bukan di situ. Saya ngelihatnya adalah ini barang kemarin ARB dan sifatnya saya trading cepat. Jadi di sini pun saya doi dari ini trading cepat aja karena posisi saya full di saham lain. MBSS ini banyak yang bagus nih, MBSS nih juga ketemu resistan. Toba sih dari kemarin di situ-situ aja ya. Jadi harus prioritas teman-teman ya kalau beli. Pokoknya yang dibeli itu bukan yang kalau misalkan nih Indo Tambang Raya breakout. Oh, saya beli yang belum breakout lah. Belum tentu. Karena yang bagus tuh biasanya akan naik terus. Ya. Ini PKPK juga saham perusahaan di Samarinda teman-temannya. Saya sih nggak pernah trading. Ya sebenarnya ada juga yang nanya. Ya prioritas lah, prioritas teman-teman mana yang lebih volumenya lebih tinggi kan seperti itu. Nah ini TCPI naik terus. Tapi TCPI tahu sendiri teman-teman, ini kan tipis ya. Ini teman-teman bisa ngelihat nih ordernya ya, hitungannya tipis-tipis kan. Ya seperti itu teman-teman harus bisa memilah ya, memilah seperti itu. Kemudian saham metal teman-teman. Saham metal ini Antam ini dia malah masih retrace.
masih retracement. Kemudian yang bagus itu Inco ya, dia ketemu resistan. Dan untuk Tins breakout ya, breakout Tins ini kan konsolidasi sebelumnya. Nggak turun-turun sih, wong di situ-situ aja. MDKA juga setelah konsolidasi lanjut break. Ciri-cirinya sebenarnya ya udah kebaca sih saham-saham ya, kalau konsolidasi itu ciri-cirinya ciri-ciri mau breakout sih biasanya. Asal nggak breakdown supportnya aja. Kemudian untuk saham-saham telekomunikasi ini masih belum kemana-mana ya teman-teman. Telkom nih di resistan pertama ya. Saya update dulu, ini bukan resistan pertama. Ya, dia mampu bertahan di atas resistan pertama. Indosat belum, teman-teman. XL belum. Yang bagus adalah TBIG ya, TBIG. Nah, TBIG kalau teman-teman lihat ini, wah udah telat Pak gitu. Ya karena ini udah sore. Kalau coba bergerak pagi tadi kita lihat di, nah ini kalau dari pagi tadi kan open closing di atas. Jadi sebenarnya nggak serta-merta naik, tapi memang dari pagi dia naik pelan-pelan. TUWR juga sama. Jadi ya tergantung teman-teman nih kesukaannya di mana. Saya TBIG sendiri jarang trading. Tapi seandainya saya ngamatin itu, ya tentu sudah saya fokuskan di situ. Kalau saya kan fokusnya lagi di Arto sama GoTo seperti itu. ESA ya yang itulah. Nggak semuanya saya bisa fokus, maksimal saya bisa 5 aja. 5 pun biasanya sore saya close. Ini kenaikannya ini udah sampai 50 retracement ya. Hati-hati seperti itu. Hati-hati udah sampai 50 retracement. Kemudian terkait minyak ini lagi kurang bagus ya. Ini TPIA juga balik arah. Balik arahnya ini sampai di mana sih TPIA? Apakah sampai 50 retracement? Dia memang setelah konsol dia break. Tapi kita lihat nah ini sampai 50 retracement balik arah. Kemudian saham-saham konstruksi ini sepertinya hari ini ketemu resistan ya kalau kayak Adikarya ini 50 retracement. Take profit Wika belum ya, masih di kisaran 38. PTPP masih di kisaran 38 retracement. Waskita masih lanjut. Jadi yang Jos ini Adikarya udah sampai 50 retracement, Waskita 38 dan candlenya adalah oke. Kalau yang candlenya koreksi adalah Wika PTPP. Nah untuk properti ini ada BSDE, dia bisa mandul dari support pertama 23,6 retracement. Saat ini dia di berhadapan langsung ke 950. Itu adalah resistan kedua. Kalau yang lain Pakuan balik arah juga ya teman-teman, balik arah. Asri kena take profit ini udah 2 hari. Asri kena take profit udah 2 hari. SMRA masih belum sih. CTRA juga akhirnya balik arah teman-teman. Kemudian untuk jalan tol ini ketemu resistan ya, Untuk semen nih, Indosemen balik arah ya. Indosemen ini nurut banget sama resistan dari downtrend price channel. Ketika ketemu resistan downtrend price channel dia balik arah teman. Jadi nanti ngantrinya di bawah aja ya. Di perpanjangan dari ini. Oke, sebentar saya gambarin aja deh. Nah, disinilah perpanjangannya itu. SMGR yang bagus ya, masih lanjut naik. SMGR ini kenaikannya sampai berapa Pak? Bisa dilihat kenaikan SMGR ini sampai di berapa? Kita bisa lihat dulu. Apakah sudah mulai melemah atau mulai dekat resistan seperti itu? Bisa kita tarik teman-teman di sini. Kita gunain tren yang mana? Ini. Kalau kita gunain tren ini, jelas dia sudah lewat 50. Di sini udah lewat juga, jadi kita pakai target yang besar. Jadi next target untuk SMGR itu di sini. Di 8.000. Di 8.000 ya. Itu SMGR. SMCB iya juga masih naik. Teman-teman kemarin kan sempat saya bahas untuk persemenan. Ya, persemenan sempat saya bahas. Nah, ini semennya kita pakai Fibo yang ini aja deh. Jadi dia ada resistan di 38 retracement itu di 1650. Di sini teman-teman. Targetnya di 1671. Saya loading SMBR, tapi SMBR
Saya cukup hafal pergerakan cukup volatil, jadi opening tadi saya pasang udah kejual ya, walaupun ya memang dia nggak kuat di resistance pertama. Kenapa ambil SMBR Pak? Ya lagi iseng aja kemarin teman-teman, karena dulu sih saya pernah profit besar ya SMBR ya dulu, tapi akhir-akhir ini udah jarang banget trading di SMBR. Nah, kemudian untuk saham-saham media itu apa sih yang belum ini sudah mulai sih. Mulai panas seperti itu. Udah 4 dari naik nih SCMA ya. EMTK juga sudah, tapi saya belum loading lagi teman-teman. EMTK belum loading lagi, sempat masuk dan keluar 2 kali kemarin. Terus MNCN. Jadi saham-saham media ini oke ya, SCMA persiapan, EMTK juga, kemudian MNCN sudah naik malahan. Ya walaupun dia cukup lama ya konsolnya. Nah ini udah hampir 50 MNCN. Terus kemudian beberapa saham yang biasa saya kumpul ini Saratoga belum. MTDL malah turun. Nah IMAS teman-teman silakan perhatikan. IMAS silakan perhatikan. ASA saya tunggu deh. Belum loading lagi, kemarin udah saya jual. Era teman-teman silakan perhatikan. Era kemarin kan saya bahas bareng ASA ya. MTK kan saya MMLP juga sama. Ini ada upside juga teman-teman. Kemudian grup Sinarmas ini masih lanjut kenaikan hari kedua untuk TKIM. INKP udah saya take profit ya teman-teman, karena kebanyakan saham nggak bisa fokus saya nanti, dan nanti cuannya nggak kerasa kalau nggak banyak. Jadi saya fokuskan ke 5 itu 3 tradingan udah take profit semua, 2 masih pegang ya. Grup Lipo ini sepertinya belum ya. Grup Lipo sepertinya belum. Ya kita skip aja, kita lihat sekilas saja. Nah ini grup ayam-ayam teman-teman. Kalau kemarin saya sampein Malindo Feedmill yang bagus, tapi Malindo Feedmill hari ini kena resistan di 38 retracement. Yang hari ini gasnya kenceng adalah Cepin. Ya pokoknya sekali lagi untuk sama ayam teman-teman ya waspada aja, karena tadi kalau kita lihat indikator harga cornnya, harga jagungnya turun, mungkin pengaruhnya itu. Kalau kita lihat dari tren ini udah lewatin 50, jadi kita tarik yang lebih besar, udah pas di 50, anggap aja sudah. Jadi target berikutnya itu ada di 5.670 di 50 retracement di sini. Ini adalah targetnya Cepin ya. Java balik arah juga. Java target terdekatnya udah sampai belum Pak? Target terdekat dari Java itu belum sampai ya. Kemudian saham farmasi ada sliver KF hari ini ya, kita pantau aja dulu karena dia memang sering sliver tapi juga sering balik arah ya. AGII teman-teman. Nah ini AGII. Ini sebenarnya enak juga barang ini pakai trading. Ya. Pede sekali naiknya hari ini. Kemudian IRA ini ada kenaikan juga. Tapi kenaikan ini kan harus dites dengan resistannya dia. Apakah resistannya itu mampu dia lewatin seperti itu. Nah, kita lihat dulu sekarang ya. Kita lihat dulu. Di sini kita ambil Fibo tren terdekat. Belum. Jadi target sementara 1470. Iranya di situ. Kalau 1470 oke, ya nanti bermain di sini. 1600. Tapi itu nanti ya masih belum, yang pendek aja belum. Mika teman-teman koreksi ya. Ini hati-hati. Pokoknya jangan pernah berharap saham itu naik terus. Karena bisa jadi juga dia akan koreksi. Nah kita tarik supportnya. Ini hampir break teman-teman. Kalau 7861 ini sebenarnya sih 61 ini udah lemah nih trennya. Tapi ini ada terjaga di sekitar 2574. Kalau itu break dalam ya. Seraje belum sih, lain-lainnya enggak. Enggak semuanya harus kita beli. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Marketnya penuh semangat ya, ISG-nya lanjut ke utara. Ya sementara kita swing trade aja, beli ketika mau naik dan jual ketika mau turun.
Dan pasti juga sektor-sektor kita harus berganti-ganti. Karena 2024 ini marketnya masih akan naik turun menurut saya. Karena ya seperti hari ini ketika publik melihat kondisi inflasi Amerika mulai turun, sepertinya nafsu menaikkan suku bunga mulai berkurang, tetapi bukan berarti berkurang. Karena ya seperti biasalah, orang tuh kan kalau ini kok tinggi, akhirnya turun. Setelah turun, misalkan dulu angka COVID ini kok lagi tinggi gitu. Orang takut-takut terusan terus orang pada aktif masker dan lain-lain. Begitu orang ininya bagus, proteksinya bagus, turun angkanya. Angka turun, orang mulai melepas masker. Seperti itulah kira-kira ya, ketika ekonomi jelek dikasih stimulus supaya lancar usahanya, supaya terbantu. Stimulusnya bisa dipakai nggak? Oh ternyata ada COVID juga, stimulusnya nggak bisa jalan. Seperti itu. Kalau misalkan ya tapi tetap membantu. Ketika ekonomi sudah jalan sendiri, sudah bagus, ekonomi sudah menggeliat, saatnya stimulusnya ditarik, maksudnya dikasih terus gitu. Ditarik. Jadi istilahnya tarik ulur lah seperti itu ya. Begitu dari saya, Surya Mr. Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.